Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pemajakan atas dividen. Berikut anggota kelompok 6 yang terdiri dari Violinda Dina, Putri Oktaviana, Anissa Rahmawati, dan Sinta Dayang. Berikut ini adalah pembahasan materi yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama kita bahas adalah pemajakan atas dividen. Nah, pemajakan dividen adalah potongan atau pungutan pajak dari penerimaan laba bagi pemegang saham, pemegang polis asuransi, maupun anggota koperasi yang menerima bagian dari hasil suatu usaha. Lalu, menurut Undang-Undang Perpajakan, dividen ini termasuk dalam objek pajak serta dikenai potongan atau pungutan pajak penghasilan yang bisa kita sebut dengan PPh. Dan dengan demikian, setiap wajib pajak yang memperoleh dividen, baik laba dari saham, laba polis asuransi, ataupun laba hasil usaha koperasi, wajib membayar pajak. Lalu, pemajakan atas dividen di Indonesia ini dikenal dengan beberapa metode, antara lain metode klasik dan metode integrasi. Lalu, di dalam metode klasik ini, perusahaan yang membagikan dividen dan pemegang saham merupakan dua entitas yang berbeda, sehingga dividen yang dibagikan kepada pemegang saham merupakan objek pajak dan wajib dipotong pajak penghasilannya oleh perusahaan yang membagikan dividen. Selanjutnya, integrasi. Sesuai metode integrasi, laba usaha yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan yang membagikan dividen dengan dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham dianggap bersumber dari satu penghasilan yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas poin B, yaitu pemajakan atas pembagian dividen sesuai tax treaty, merupakan perjanjian pajak bilateral antar dua negara mitra runding yang bersepakat untuk mengatur pembagian hak pemajakannya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk resident taxpayer dari salah satu negara mitra runding atau kedua negara mitra runding, dengan tujuan untuk mencegah timbulnya pengenaan pajak berganda (double taxation) dan memerangi timbulnya pengelakan pajak (tax evasion). Selanjutnya, C. Hak dan kewajiban perpajakan atas pembagian dividen. Pertama, hak perpajakan atas pembagian dividen. Hak-hak wajib pajak yang umum adalah untuk menerima kembali secara tidak langsung manfaat dari uang pembayaran pajak tersebut. Wajib pajak juga memiliki hak-hak yang khusus dan teknis, yaitu sebagai berikut. Kedua, kewajiban perpajakan atas pembagian dividen. Kewajiban utama dari wajib pajak adalah pembayaran pajak itu sendiri. Di samping kewajiban utama tersebut, wajib pajak juga memiliki kewajiban-kewajiban yang khusus dan teknis, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, D. Pelaksanaan pajak penghasilan atas pembagian dividen. Pembayaran pajak atas pembagian dividen untuk orang pribadi akan mengurangi penghasilan yang siap untuk dikonsumsi. Namun berkurangnya penghasilan ini tidak serta-merta menurunkan daya belinya secara mutlak, karena batasan yang dianggap cukup proporsional. Sedangkan bagi dunia usaha, penghasilan yang siap dikonsumsi jumlahnya tidak berkurang, karena pajak penghasilan dipungut setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dunia usaha untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya, E. Jenis-jenis dividen. Pertama, dividen bukan objek pajak. Jika melihat pasal 4 ayat 3 huruf F, dividen yang diperoleh wajib pajak yaitu perseroan terbatas, koperasi, BUMN maupun BUMD dari percetakan modal atas badan usaha yang berdiri serta berkedudukan di Indonesia tidak menjadi objek pajak jika dividen bersumber dari cadangan laba yang ditahan. PT, BUMN atau BUMD yang memperoleh dividen mempunyai saham paling rendah 25% dari jumlah penyetoran modal. Kedua, dividen objek pajak.
dividen dengan kondisi maupun syarat yang tidak disebutkan dalam pasal maupun ayat tersebut termasuk dalam dividen objek pajak. Akan tetapi penghasilan dividen yang dikenai potongan PPh ini pun terdiri atas dua kemungkinan. Yang pertama, penghasilan dividen menjadi objek pajak tetapi tidak dikenai potongan atau pungutan pajak penghasilan. Kedua, penghasilan dividen menjadi objek pajak serta dikenai potongan atau pungutan pajak penghasilan. Selanjutnya, F. Pembagian dividen objek pajak dan tarif pajaknya. Pertama, dividen objek pajak tidak dikenakan pemotongan PPh. Apabila dividen termasuk ke ayat pasal ini, maka laba tersebut tidak dikenai potongan pajak penghasilan. Sesuai pasal 23 ayat 4, potongan pajak tidak diberlakukan pada penghasilan yang pertama, penghasilan yang dibayar maupun terutang kepada bank. Kedua, sewa yang dibayarkan maupun terutang yang berhubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ketiga, dividen sebagaimana telah disebutkan pada pasal 4 ayat 3 huruf F. Keempat, bagian laba sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat 3 huruf I. Kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayar oleh koperasi terhadap anggotanya dihapus. F. Pembayaran penghasilan maupun terutang badan usaha atas jasa keuangan sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Dividen objek pajak dikenakan pemotongan PPh. Terdapat 3 pasal yang mengatur potongan serta kondisi dividen yang termasuk objek pajak dan dikenai pajak penghasilan. Yang pertama, PPh pasal 4 ayat 2. Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan PPh senilai 10%, serta bersifat final. Dividen adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi atas pemegang polis, serta pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggota koperasi. Yang kedua, PPh pasal 23. Pemotongan penghasilan dividen ini adalah wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap. Pemotongan laba ini senilai 15% dari jumlah dividen, kecuali pembagiannya untuk orang pribadi yang pengenaannya final, bunga, serta loyalty. Yang ketiga, PPh pasal 26. Penerima penghasilan dividen adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di luar negeri, perusahaan di luar negeri yang menjalankan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan perusahaan di luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap. Tarif pemotongan pajak penghasilan senilai 20% atas jumlah bruto dividen. G. Perkembangan peraturan pajak atas penghasilan dividen di Indonesia. Perkembangan peraturan perpajakan atas penghasilan dari dividen di Indonesia dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini. Perbedaan kebijakan pajak atas dividen. Yang pertama, Undang-Undang Pajak Dividen tahun 1959. Pengenaan pajak atas dividen bersifat tidak final. Dividen dikecualikan dari objek pajak jika dibagikan kepada negara dan PT, perseroan komanditer atas saham, perkumpulan koperasi dan perkumpulan asuransi gotong royong, dan badan lain yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham dengan syarat kepemilikan 25% dan kepemilikan saham itu sudah ada dalam 12 bulan terakhir. Tarif pajak sebesar 20%. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969. Pengenaan pajak atas dividen bersifat final. Pengecualian dividen bukan sebagai objek pajak sama dengan ketentuan di Undang-Undang Dividen tahun 1959. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Pengenaan pajak dividen bersifat tidak final.
Dividen dikecualikan dari objek pajak jika dibagikan kepada perseroan dalam negeri, selain bank atau lembaga keuangan lainnya dari perseroan lain di Indonesia yang memenuhi syarat kepemilikan 25% dan kedua badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis. Tarif pajak sebesar 15%. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Pengenaan pajak atas dividen bersifat tidak final. Dividen dikecualikan dari objek pajak jika diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Tarif pajak sebesar 15%. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Pengenaan pajak atas dividen bersifat tidak final. Dividen dikecualikan dari objek pajak jika diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dengan syarat kepemilikan minimal 25% dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Tarif pajak sebesar 15%. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengenaan pajak atas dividen bersifat tidak final dan final untuk orang pribadi dalam negeri. Dividen dikecualikan dari objek pajak jika diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, dan BUMD dengan syarat kepemilikan minimal 25% untuk PT, BUMN, dan BUMD. Tarif sebesar 10% untuk orang pribadi dan 15%. Selanjutnya H. Kebijakan atas penghasilan dividen yang berlaku saat ini. Kebijakan pajak yang berlaku saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu A. Dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif final 10%. Selanjutnya, B. Dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri yang bukan objek pajak. Dalam pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPH diatur ketentuan mengenai dividen yang bukan merupakan objek pajak, yaitu dividen atau bagian laba yang diperoleh atau diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya, C. Dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri merupakan objek pajak dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri yang tidak memenuhi pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan objek pajak. Selanjutnya, I. Alternatif kebijakan pajak atas dividen yang dapat diterapkan di Indonesia, yaitu A. Dividen dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Pengecualian dividen sebagai objek pajak pada saat dividen tersebut diterima oleh pemegang saham merupakan salah satu alternatif bagi permasalahan pajak berganda secara ekonomis. Yang kedua, B. Penurunan tarif pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Pemerintah telah menurunkan tarif PPh atas dividen yang diterima orang pribadi dalam negeri menjadi 10%. Perubahan tarif ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi efek negatif dari fenomena pajak berganda secara ekonomis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.